Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berkembang akuntansi syariah atau Islamic Accounting sebagai pemikiran alternatif dari akuntansi yang sudah ada sebelumnya, atau yang biasa kita sebut akuntansi konvensional. Keberadaan dan peran dari akuntansi syariah sering dipertanyakan. Apakah akuntansi syariah itu berbeda dengan akuntansi konvensional? Dan apakah akuntansi syariah itu diperlukan? Bukankah pada dasarnya akuntansi itu sama saja? Kita akan coba bahas secara lebih detail. So, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Sebelumnya kita dengarkan pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa membeli buah. Jika kamu anak akuntansi, harus paham akuntansi syariah. Saat ini kita akan membahas perkembangan akuntansi syariah. Di antaranya, apa saja perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Apa saja ciri-ciri dari transaksi syariah? Lalu, bagaimana perkembangan akuntansi syariah di dunia dan di Indonesia? Sebelum memahami lebih dalam tentang akuntansi syariah, kita lihat dulu pengertian masing-masingnya. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi jika diterjemahkan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan definisi bebas dari syariah adalah hukum atau aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya. Jadi, bisa diartikan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbedaan definisi tadi, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan cakupannya lebih luas. Tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai syariah. Ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang pertama, pada transaksi itu sendiri sebagai dasar untuk menghasilkan laporan keuangan. Dalam akuntansi syariah, transaksi harus sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara dalam akuntansi konvensional, transaksi merujuk pada hukum bisnis modern yang bisa saja berbeda dengan ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah dasar bertindak. Akuntansi syariah mengedepankan hukum Allah atau ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional berdasarkan rasionalisme, yaitu mengedepankan logika. Yang ketiga, tujuan bisnis. Dalam akuntansi syariah, tujuan bisnis tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tapi juga untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai sarana sosial, misalnya dalam membayar zakat, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, tujuan bisnis lebih mengedepankan dan menekankan sisi ekonomi saja, yaitu memperoleh keuntungan. Dan yang keempat adalah kegiatan operasional. Di dalam akuntansi syariah, kegiatan dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Sedangkan di dalam akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses
dasar dari akuntansi adalah adanya transaksi. Di dalam akuntansi syariah, kita juga mengenal istilahnya adalah transaksi syariah. Transaksi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban di antara pelaku transaksi tersebut. Antara transaksi konvensional bisa berbeda dengan transaksi syariah. Di dalam akuntansi konvensional, transaksinya bebas nilai. Sedangkan dalam syariah, transaksinya tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam. Dalam kaidah hukum muamalah, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah, transaksi syariah harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan thayyib atau baik. Misalnya, bisnis terkait minuman yang memabukkan, narkoba, dan daging babi itu tidak dibenarkan secara syariah. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Jika uang difungsikan sebagai komoditas, berarti uang bisa menghasilkan kelebihan atau keuntungan. Dan itu tidak dibenarkan di dalam syariah. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, baik itu riba nasi'ah atau riba yang merujuk pada Al-Quran, dan riba fadl atau riba yang merujuk pada sunnah. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman dengan melakukan penipuan seperti mengurangi takaran atau menyembunyikan kecacatan produk. 6. Tidak mengandung unsur judi. Semua bentuk perjudian dilarang di dalam hukum Islam, seperti undian, taruhan, kuis SMS, dan sebagainya. Yang 7. Tidak mengandung unsur yang haram, baik sumber maupun objek dari transaksi. Tidak boleh berasal dari hal-hal haram yang dilarang di dalam Islam. Selanjutnya, tidak menganut prinsip nilai waktu uang atau time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dari nilai uang di masa depan, karena keuntungan yang didapat di dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. Yang kesembilan, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 10. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran yang berupa penimbunan sehingga pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak karena membayar lebih mahal. 11. Tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Di dalam bertransaksi, objek transaksi harus jelas baik kuantitas, kualitas, harga maupun waktu pengiriman. Dan yang 12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya, sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Apakah akuntansi syariah merupakan ilmu yang baru berkembang baru-baru ini, atau apakah akuntansi syariah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah? Sebenarnya, akuntansi bukanlah suatu profesi baru. Bahkan dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada zaman sebelum Masehi. Luca Pacioli yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita pada tahun 1494 Masehi, sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern, justru mengakui bahwa akuntansi telah dilakukan lebih dari satu abad yang lampau. Konsep yang ia kemukakan mengenai double entry bookkeeping itu telah dilakukan lebih dari satu abad yang lampau. Dari hasil penelusuran pemikir Islam, ditemukan ada hubungan antara pedagang Italia dan pedagang Muslim yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern
diperoleh oleh Pacioli dari hubungannya dengan pedagang muslim. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan oleh Pacioli sama dengan yang dilakukan oleh pedagang muslim pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Seperti contohnya, kalau Luca Pacioli menggunakan kata in the name of God di dalam Islam, itu disebut dengan Bismillah atau dengan nama Allah. Kemudian ada istilah klien dan di Islam itu disebut dengan maula. Kemudian ada cek, itu di Islam disebut dengan sak. Selain itu, ketika daulah Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim musim turut dalam mengembangkan akuntansi modern. Lalu, bagaimana perkembangan akuntansi syariah di Indonesia? Menurut Wiroso, ada 3 periode perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002, di mana pada saat itu belum ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi syariah, meskipun sudah ada bank muamalat yang beroperasi sejak tahun 1992. Pada saat itu hanya mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, ya walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti pelakuan akuntansi untuk kredit. Yang kedua, periode tahun 2002 sampai tahun 2007, di mana pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah. Dan yang ketiga adalah tahun 2007 sampai sekarang. Nah, pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. PSAK Syariah dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Oke, demikian saja penjelasan pada saat ini tentang perkembangan akuntansi syariah. Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan seperti yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.